Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali membahas sebuah kitab yang sangat penting bagi kita. Di antaranya adalah Matan Abi Syuja' dalam madhab Syafi'i, dan kita hari ini insyaallah akan belajar tentang bab salat. Ya. Insyaallah kita akan belajar tentang waktu-waktu salat. Jadi hari ini Asy-Syaikh Muallif pengarang kitab membuka kitabus salat, bab barunya yaitu kitabus salat dengan mengenal waktu-waktu salat. Jadi kalau sekarang ibu-ibu berkenalan dengan waktu-waktu salat, insyaallah besok saya di Surabaya, tepatnya tanggal 10 ya, betul ya, di Movenpick itu ada acara daurah. Di sana Allah berikan kesempatan untuk mengisi tentang sholat khusyuk. Ya, 1 hari saja. Ya, alhamdulillah di Masjid Pogung Baru ini kita pelan-pelan belajarnya. Ya, karena biasanya ibu-ibu kalau belajarnya itu cepat-cepat, ya terkadang hilangnya juga cepat. Ya. Jadi kita itu belajar itu sebenarnya ya, pelan-pelan diamalkan tuh jauh lebih baik. Ya. Daripada kita belajar cepat-cepat, kemudian materi terlalu banyak didapatkan dan akhirnya kita lupa dari materi yang pernah kita dapatkan. Baik, silakan dibuka ibu-ibu kitabus shalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-salatul mafrudatu khamsun. Beliau menyebutkan bahwa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Dan kalimat al-mafruḍah, fard, itu sinonimnya adalah wajib. Ya, jadi kadang di dalam kitab fikih itu disebutkan kalimat fard, kata fardun, atau juga kata wajib. Yang artinya adalah apabila kita melaksanakan apa-apa yang difardukan oleh Allah, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, maka kita mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, apabila kita meninggalkan sesuatu yang difardukan atau diwajibkan oleh Allah, maka kita berdosa. Itulah definisi fardun atau definisi wajib. Ya, karena yang namanya hukum dalam Islam itu sendiri ada bermacam-macam. Ada fardun, ada nafilah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Maka dari itu, dari sini kita bisa belajar bahwa hukum sholat 5 waktu itu adalah fardun atau wajib. Berarti kalau ada orang mengaku dirinya seorang muslimah, konsekuensi dari dia menjadi seorang muslimah adalah dia melaksanakan kewajibannya untuk sholat sehari 5 kali. Ya, sehari berapa? 5 kali. Berapa rakaat ibu-ibu? 17 rakaat. Dan tentunya sholat ini adalah perkara yang sudah diatur waktunya sedemikian rupa. Terutama sholat-sholat wajib, beda dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah kan nanti terbagi menjadi 2. Ada sholat mutlak, ya,
ada salat muqayyad. Maksudnya mutlak itu berarti waktunya tidak ada batasnya. Seperti apa misalnya? Seperti tahiyatul masjid. Orang datang ke masjid, ya dia boleh salat di waktu terlarang. Ya, ibu-ibu datang setelah asar ke masjid, datang kemudian niat untuk salat sunnah tahiyatul masjid itu boleh. Ya. Karena dia termasuk bagian dari salat mutlak, salat yang bisa dilakukan kapan saja. Ya beda dengan salat wajib. Salat wajib itu tidak bisa kita lakukan seenaknya kecuali memang waktunya sudah diatur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 103. Coba dibuka ibu-ibu. Surah An-Nisa ayat 103. Biar kita tahu ya bahwa salat ini sudah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita lihat tadabburi bersama. Baik. Oke. Yuk kita lihat bersama-sama ibu-ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Masya Allah. Kita tadabburi ya ibu-ibu. Apa kata Allah? Apabila engkau telah menyelesaikan salatmu, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Berarti yang namanya mengingat Allah itu sejatinya bukan hanya ketika kita berada di masjid. Tapi mengingat Allah itu di setiap keadaan. Ketika kita duduk, kita ingat Allah. Ketika kita berdiri, kita ingat Allah. Ketika kita berbaring, kita ingat Allah. Dalam setiap kondisi. Ya, dengan mengingat Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ketenangan. Jadi sebenarnya ibu-ibu dalam Islam itu kalau kita pengen jiwa kita itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, tidak usah nyari yang jauh. Ya, apa di antara yang bisa kita lakukan? Ingat saja Allah, zikir, sudah. Ya, apalagi sampai kita mencari-cari ritual agama lain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kita cukup di dalam agama Islam yang mulia ini. Sudah diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah banyak-banyak mengingat Allah. Ya, baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperintahkan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idzat ma'nantum, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat sebagaimana biasa. Ya. Jadi yang namanya salat itu ibu-ibu diperintahkan dalam semua kondisi. Orang lagi perang dalam ketakutan, yang namanya orang perang kan ya takut nanti ada musuh yang menembak, ada musuh yang membunuh. Apakah kemudian perintah salat digugurkan oleh Allah? Ternyata tidak. Apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan? Salat khauf. Salat dalam kondisi perang. Ya, itu ada. Atau misalnya ada seseorang sedang sakit. Maka apakah dengan kondisinya sakit kemudian salat hukumnya akhirnya gugur, tidak diwajibkan untuk salat? Ternyata tidak. Tetap Allah Azza wa Jalla mewajibkan salat tersebut dengan cara salat orang sakit. Ibu-ibu sedang safar, ya, baik itu di kendaraan, baik kendaraan darat maupun laut ataupun udara, ya. Maka apakah kewajiban sholat ini gugur ibu-ibu? Tidak ada tata cara sholat di kendaraan, Masya Allah. Sekalipun ada seseorang yang sakit,
sakit loh ya, sakit. Sakitnya sudah parah gitu ya. Sampai tidak bisa duduk ya. Dan mungkin untuk berbaring juga setengah-setengah, maka dalam Islam belum adanya keguguran untuk sholat. Belum ada hukum gugur di dalam keadaan tersebut. Tetap wajib bagi seseorang yang memang diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan sholat dengan cara dikedipkan atau dengan isyarat. Masya Allah. Jadi sholat itu saking pentingnya, Bu. Ya, maka tidak gugur hukumnya dalam semua kondisi. Ya, ibu-ibu safar. Allah zat yang maha tahu. Yang namanya safar itu nisful adab, setengah dari adab. Jadi sebenarnya kalau orang zaman sekarang suka safar, healing-healing, saya kira pulang dari healing-healing yang ada capek. Ya. Karena fitrahnya kata Rasulullah, safar itu nisful adab. Maka ketika seseorang kondisinya lagi capek, ya ketika dalam perjalanan, kenapa kok dikatakan nisful adab safar ini? Karena orang nggak tidur, nggak bisa nyenyak, iya nggak ibu-ibu? Ya semewah-mewahnya kendaraan ibu-ibu, yang namanya tidur di kendaraan tuh tidak seenak ketika kita tidur di rumah. Nggih mboten? Ya walaupun ibu misalnya naik kapal laut gitu ya, di situ ada kasur yang empuk dan lain sebagainya, tetap aja. Ya kita enaknya tinggal di rumah tidur itu nyenyak. Sampai kemarin tuh ada teman kami yang tinggal di Madinah. Ya sudah lama tinggal di Madinah. Jadi beliau tuh udah merasa Madinah tuh rumahnya beliau. Beliau punya anak-anak lahir semua di sana. Ya. Suatu hari beliau pulang ke Indonesia, beliau bercerita kepada saya. Kata beliau, kenapa ya saya kalau di Indonesia itu di rumah ibu tuh tidur nggak pernah nyenyak, kata beliau. Terbangun-bangun terus. Saya tuh bisa nyenyak tuh kalau pas tidur di rumah saya yang ada di Madinah, katanya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu. Itu sama-sama rumah tuh, bukan kendaraan. Tapi beliau belum nyaman ketika tidur bukan di rumahnya sendiri. Masya Allah. Baik, nah untuk masalah sholat ini, Islam telah menjelaskan bahwa sholat ini punya aturan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya. Syahid intinya adalah kitabam mauquta. Sholat ini ada waktunya. Sudah ditentukan masing-masing. Kita tinggal mengikuti saja kapan waktunya yang telah ditentukan oleh syariat, maka kita sholat. Ibu-ibu, apa sih manfaatnya kita mengetahui waktu sholat ini? Apa manfaatnya? Kan udah ada adzan, tinggal ada adzan di masjid kita ikut. Apa manfaatnya? Ya, ada yang tahu? Apa manfaat keutamaan dari kita mengetahui waktu sholat? Sholat di awal waktu, Masya Allah, santum. Ada lagi? Ada? Bisa menjadi patokan untuk kita manakala misalnya ibu-ibu sedang safar di tengah hutan dengan suaminya, dengan anak-anaknya, yang mana di situ nggak terdengar adzan misalnya, ya. Atau ibu-ibu sedang pergi ke sebuah negara, ya contohnya apa? Misalnya Singapura, di sana kan jarang terdengar adzan. Ya, ibu-ibu hidup di sebuah bangunan di hotel di mana di situ masjidnya sangat jauh, tidak terdengar azan. Ya, walaupun sekarang bisa diketahui lewat aplikasi dan lain sebagainya, tapi ketika kita mengetahui waktu sholat itu lebih baik dan lebih bagus, lebih afdal. Bisa jadi nanti suatu hari kelak semua barang elektronik sudah tidak bisa lagi digunakan, maka kita bisa melihat bagaimana matahari ya yang ada di luar, dan itu menjadi patokan untuk waktu sholat. Jadi matahari itu teman-teman menjadi patokan untuk waktu sholat. Dan di dalam Islam syariat hampir semuanya di dalam Islam itu syariat itu menggunakan bulan, peredaran bulan. Ya, peredaran bulan itu semuanya hampir rata-rata. Contoh misalnya Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Nggih mboten? Kan nggak ada dalam Islam Ramadan jatuh pada bulan Januari misalnya, pada bulan Februari menurut peredaran matahari, kan nggak ada. Yang ada kan tanggalannya tanggalan Qamariyah, ya Hijriyah. Ya, jadi pakainya peredaran bulan. Atau misalnya hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Nah 1 Syawal itu dilihat dari apa ibu-ibu? Peredaran bulan atau matahari? Coba diingat.
Ya kan? Bulan. Kalau bulannya ibu-ibu lihat, oh bulannya telah muncul gitu kan. Dengan alat, ya maka di situ ulama menyebutkan kita sudah masuk 1 Syawal. Gitu ya ibu-ibu ya. Kita diperintahkan untuk puasa Ayyamul Bid dalam Islam. Itu perintah Ayyamul Bid itu mengikuti peredaran bulan atau matahari. Bulan kan? Ketika bulan purnama tanggal 13, 14, 15 maka disyariatkan adanya Ayyamul Bid. Jadi hampir semua syariat yang ada di dalam agama kita yang mulia ini ya patokannya adalah peredaran bulan. Hanya satu yang memakai peredaran matahari yaitu waktu sholat. Waktu sholat yang digunakan patokannya bukan peredaran bulan tapi peredaran matahari. Jadi namanya waktu sholat itu diatur dengan peredaran matahari. Contohnya misalnya apa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Contohnya adalah waktu duhur. Ya. Waktu duhur ini di dalam madhab Syafi'i disebutkan ad-duhru wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Waktu duhur ini yang pertama masuk waktu duhur ini diawali dengan ketika matahari tergelincir. Ya berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis salah falam yaruddu alaihi syai'an qala fa aqama al-fajr hina inshaqqa al-fajr wan nasi la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. Jadi ada dalil yang menunjukkan ya bahwa waktu duhur itu masuk ketika matahari tergelincir. Maka dari itu ibu-ibu yang namanya waktu duhur itu tidak bisa dibatasi dengan jam. Ya, iya enggak Bu? Maksudnya setiap saat itu pasti akan berbeda sesuai dengan kondisi matahari. Contoh misalnya pada hari-hari ini waktu duhur masuk pukul berapa Bu? 11:30 sudah duhur ya kan? Pernah nggak ibu-ibu temukan dalam 1 tahun duhur itu jam 12 kurang 15? Pernah? Masya Allah. Pernah nggak dalam 1 tahun ibu-ibu menemukan waktu duhur jam 12? Pernah. Berarti yang namanya waktu sholat itu tidak bisa ya tetap waktunya setiap bulan dalam 1 tahun pasti akan berganti. Tergantung keadaan matahari di mana. Nggih. Jadi yang namanya masuk waktu duhur adalah ketika matahari sudah tergelincir. Maksudnya bagaimana tergelincir itu? Kata para ulama tergelincir itu ketika matahari sudah berada di tengah. Ya, itu adalah makna tergelincir. Wa akhirahu idza sara dhillu kulla syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Ya. Dan kapan waktu terakhir untuk salat duhur? Ketika bayang-bayang benda itu sama dengan aslinya. Jadi kalau mau percobaan, ya ini masih masuk waktu duhur atau tidak, ibu-ibu keluar pas matahari lagi bagus-bagusnya, bukan lagi mendung. Ibu-ibu taruh benda. Kalau bendanya itu sama dengan bayangan bendanya sama dengan benda aslinya sama, berarti habis waktu duhur. Tapi kalau bayangan bendanya atau kalau bayangannya tidak sama, ya lebih pendek, maka di sini masih masuk waktu duhur, gitu ya. Sesekali lah nanti sama anak-anak seru-seruan, ya belajar waktu sholat. Seneng tuh anak-anak.
Anak-anak yang model-model terutama anak laki-laki ya duduk diam. Ayo nak, dengarkan ibu ya, belajar waktu sholat. Sholat duhur adalah ketika matahari tergelincir sampai bayangan benda sama dengan apa? Sampai bayangan sama dengan bendanya. Gak akan masuk anak-anak itu. Tapi kalau praktek langsung mungkin ya anak-anak insya Allah melekat itu maklumat-maklumat yang kita berikan. Ya. Ingat ya Bu ya, duhur masuk waktunya kapan? Ketika matahari tergelincir. Ya, kemudian selesai duhur kapan? Ketika bayangan sama dengan bendanya. Maka dari itu, kalau sekarang 11:30 sudah masuk waktu duhur, maka sebelum jam 3 hari-hari ini, sebelum pukul 15, asar sudah berkumandang. Masya Allah, cepat sekali ya Bu ya. Iya nggak sih, kita merasa nggak siangnya itu semakin lama dan malamnya semakin sedikit hari-hari ini. Ya pukul 4 kurang sudah masuk waktu subuh. Masya Allah, ini bermanfaat banget untuk emak-emak sebenarnya. Ya. Jadi kalau subuhnya itu 4:30 ya Bu ya. Atau mungkin mendekati pukul 5 kan sebentar lagi sudah waktunya anak-anak sekolah tuh. Tapi kalau subuhnya jam 4 kurang, maka waktunya panjang gitu loh. Ibu-ibu bisa bernafas dulu. Gitu ya. Di Mekah itu ibu-ibu, ya pernah ketika kami umroh, waktu subuh itu jam 6. Waktu maghribnya pukul 6:30 malam. Itu malam banget itu. Tapi begitulah, yang namanya waktu sholat itu berganti-ganti. Ya, seiring dengan letak matahari ada di mana. Baik, yang kedua, wal asr. Waktu asar. Asar itu kapan waktunya ibu-ibu? Ya. Muallif mengatakan wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithl. Jadi waktu asar itu ketika bayangan benda lebih panjang sedikit dari benda aslinya. Jadi bayangan tuh ternyata luar biasa ya, manfaat itu. Untuk apa ibu-ibu? Untuk menentukan waktu salat. Ya, jadi ketika bayangan benda lebih sedikit, lebih panjang daripada benda aslinya. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Dan akhir waktu dari waktu asar ini ada dua. Ada waktu ikhtiar, maksudnya waktu ikhtiar ini waktu yang paling utama. Ada waktu idtirar. Waktu idtirar ini waktu darurat, ya. Jadi sampai kapan kata mu'alif waktu ikhtiar, waktu yang utama itu waktu asar itu habisnya ketika bayangan benda 2 kali lipat panjangnya dari bendanya itu sendiri. Fi dhillil mithlain. Jadi misalnya kalau tadi masuk waktu asar tuh kan bayangan bendanya lebih panjang ya, sedikit ya Bu ya. Lah ini 2 kali lipatnya, berarti mungkin bayangannya lebih panjang ya. Nah, ini waktu ikhtiar. Nah, sampai kapan waktu asar, waktu ittiror? Misalnya ibu-ibu ittiror ini waktu darurat. Ibu-ibu pas mau suci ya. Masuk waktu asar belum suci. Mau menjelang maghrib ya, 15 menit sebelum maghrib ibu-ibu suci. Kalau masih ada waktu untuk sholat, maka segeralah untuk sholat. Nggak apa-apa ya. Sampai apa batasnya waktu asar itu habis? Sampai tenggelam matahari. Ila ghurubis syams ya. Jadi waktu yang darurat, waktu jawaz atau waktu ittirar ini adalah sampai matahari tenggelam. Mana dalilnya ibu-ibu diperbolehkannya seseorang ketika dalam waktu kondisi darurat sampai matahari tenggelam? Maksudnya ketika sebelum matahari tenggelam. Matahari sudah tenggelam udah habis. Paham deh ibu-ibu? Jangan ketika matahari sudah tenggelam masih sholat gitu loh. Ya berarti kalau matahari tenggelam masuk waktu maghrib.
Ya. Jadi sedikit sebelum matahari tenggelam. Oke, atau pas matahari tenggelam. Ini dalilnya adalah Ruwayal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subhu wa man adraka rak'atan minal 'asri qabla an taghrubu asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang masih menjumpai satu rakaat saja, satu rakaat. Kemudian setelah satu rakaat, matahari terbit. Padahal yang namanya sholat subuh itu berapa rakaat ibu-ibu? 2. Dia baru dapat satu rakaat, matahari terbit. Maka kata Rasulullah SAW, lanjutkan sholatnya dan dia mendapatkan pahala sholat subuh. Begitu pula dengan sholat asar. Ketika ibu-ibu baru satu rakaat, ya sholat asar berapa rakaat? 4. Baru satu rakaat, kemudian matahari terbenam. Baru satu rakaat. Berarti satu rakaat ini dilaksanakan sebelum matahari tenggelam. Kemudian matahari tenggelam. Maka ibu-ibu kata Rasulullah SAW sudah mendapatkan pahala sholat asar. Masya Allah. Tuh gimana nggak baik coba. Ya, Islam itu agama yang sangat memudahkan. Bagaimana ya diatur sedemikian rupa agar umatnya tidak meninggalkan salat. Tapi Bu, ada tapinya ya. Jangan kita biasakan, jangan menjadi kebiasaan salat asar diakhirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat asar dan salat subuh. Hafidhu 'alas salawat. Ya, dalam Al-Qur'an ada tuh dalam surah Al-Baqarah. Ya, dibuka boleh. Hafidhu 'alas salawat. Itu yang dimaksud hafidhu 'alas salawat, itu artinya adalah salat asar, ya. Dan ibu-ibu tahu di antara tanda orang-orang munafik, tandanya kata para di antaranya tandanya kalau ada perintah salat dia Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda orang munafik itu kalau dia diperintahkan salat maka dia bermalas-malasan untuk bangun. Ya, bermalas-malasan untuk bangun salat. Jadi males ya. Kan harusnya kalau orang beriman tuh semangat ya ibu-ibu ya. Datang azan, panggilan hayya 'alas shalah. Apa itu arti hayya 'alas shalah? Marilah hayya 'alas salah. Ya, marilah untuk salat hayya 'alal falah. Apa itu hayya 'alal falah? Ya. Ayo marilah sambut dengan kemenangan. Orang Islam yang tidak ada sifat munafik di dalam hatinya, ia akan menyambut dengan senang hati ketika datang panggilan Allah. Tapi orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat munafik, maka dia bermalas-malasan menunggu sampai akhir waktu salat. Jadi tadi yang satu rakaat itu tuh waktu-waktu darurat, Bu. Ya, jangan dibiasakan nanti masih panjang waktunya. Ingat Bu, kalau kita memperlambat sholat maka Allah akan memperlambat semua urusannya. Kalau kita mempercepat waktu sholat di awal waktu maka Allah akan mempercepat semua urusan kita. Itu kaidah. Ya, para ulama sudah menjelaskan itu. Dan ketahuilah bahwa kalau kita mengakhirkan salat, ternyata Allah wafatkan kita dalam keadaan kita belum sholat padahal waktu sholat sudah masuk, maka itu adalah sebuah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita meninggal dalam keadaan kita punya hutang, ya, belum sholat, ya. Jadi ingatnya begitu. Kalau datang panggilan Allah, ya Allah, saya mau sholat ya Allah, Allahumma a'inni ya Rabb, ya Allah tolonglah hamba ya Allah, saya nggak mau ya Allah, ya 1 jam lagi tiba-tiba engkau memanggilku dalam keadaan hamba belum sholat, ya. Diingat, jadi ingat kematian tuh luar biasa, Masya Allah. Besok insya Allah di Masjid Al-Hidayah, ya, besok ibu-ibu ada 2 pembicaranya ya di Purwosari, hari Kamis tuh
saya dapat amanah dari panitia menjelaskan tentang kematian, detik-detik nafas terakhir. Yang kedua nanti disambung dengan praktek mengkafani dan memandikan mengkafani atau memandikan, dua-duanya kayaknya, oleh saudari kita Ibu Sumanah. Ya, jadi 2 sekaligus itu sampai siang kayaknya. Dan biasanya saya kalau di Masjid Al-Hidayah sampai jam 9:30, itu nanti lanjut lagi dari 9:30 sampai siang ada Bu Sumanah, insya Allah praktek ya. Baik, jadi mengingat kematian itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita untuk dijadikan sebagai nasihat pengingat bahwa sejatinya kapanpun waktu kita pulang kembali kepada Allah, maka tidak ada waktu yang Allah ulurkan barang semenit, gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah wal maghrib. Al maghrib, ya waktu maghrib ini kapan waktunya? Waktuha wahid, waktunya satu saja. Kapan? Wa huwa ghurubus syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda wa yasturul aurah wa yuqimus shalah wa yusalli 5 raka'atin. Maksudnya begini, kata Syekh, ya di sini disebutkan wa hadzal madhhabul jadid lisyafi'i rahimahullahu taala wa dalilu hadis Jibril alaihi salam alladhi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa fi anna Jibril alaihi salatu wasalam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib fil yawmaini hina aftara as-shaim ay fi waqtin wahid wa huwa ba'da al-ghurub wal madhhabul qadim imtidadu waqtul maghrib hatta yaghibu asy-syafaqil ahmar ورجحه أئمة المذهب لرجحان أدلته كحديث مسلم سابق الذي كان في المدينة وهو مرجع على حديث جبريل عليه السلام الذي كان في مكة لأن العبرة بما ثبت أخيرا وفيه ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. Baik, jadi waktu maghrib ini ibu-ibu waktunya adalah ketika masuk matahari tenggelam. Ketika tenggelamnya matahari itu sudah masuk waktu maghrib. Dan ketika matahari tenggelam, maka bagi orang-orang yang sedang berpuasa, dia sudah boleh untuk iftar. Jadi yang namanya iftar, buka puasa itu sebenarnya patokannya tuh bukan azan maghrib, tapi patokannya ketika matahari tenggelam. Ibu-ibu lagi ada di gunung, misal Gunung Kidul ya, atau gunung apa misalnya. Terus lihat matahari sudah nggak kelihatan lagi nih, sudah tenggelam. Tapi kok adzan belum berkumandang, itu dalam Islam udah boleh buka. Ya, karena patokannya bukan masuknya waktu adzan maghrib, tapi patokannya adalah ketika matahari tenggelam, sudah boleh. Kan kita orang Indonesia kayaknya kurang afdol ya Bu ya. Kalau belum mendengar adzan ini, yo nanti kepiye yo puasane yo gitu ya. Nah, itu was-was syaiton. Ya boleh, bismillah. Ya. Buka puasa dan itu puasanya sah. Dengan syarat apa tadi? Matahari sudah tenggelam. Ya. Nah, waktu akhirnya kapan? Ya, waktu akhirnya adalah ketika hilangnya mega merah. Atau di sini disebutkan Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat, Bu. Ada madhabul jadid, ada madhabul qadim. Ada pendapatnya Imam Syafi'i yang baru, ada pendapatnya Imam Syafi'i yang lama. Perlu diketahui ya, karena kan kita lagi belajar nih. Matan Abu Syuja ikut madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i itu, Imam Syafi'inya sendiri, beliau punya 2 pendapat. Ada pendapat jadid itu yang terbaru, yang terupdate ya. Ada yang lama. Dan itu biasanya pendapat baru dan pendapat lama itu berbeda, ibu-ibu. Ustazah kok bisa seperti itu? Banyak faktornya. Ya, banyak faktornya. Bisa jadi Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan sebuah ijtihad beliau, sebuah pendapat beliau, kemudian itu termasuk dari pendapat lama, kemudian Imam Syafi'i berguru lagi, belajar lagi kepada para ulama. Dan yang namanya para imam madhab, kalau belajar tuh bukan dari Bantul ke Sleman, Sleman ke Kulon Progo gitu, tapi dari satu negeri ke negeri berikutnya. Maka kemudian mereka mendapatkan ilmu baru dan mereka beristihad dengan perkataan atau pendapat barunya.
Ibu-ibu, dalam masalah fikih saya lupa menyampaikan. Ini kan kita lagi belajar fikih ya. Kalaupun seorang mujtahid itu salah dalam berpendapat, maka tidak dihitung dosa. Ya. Kenapa? Karena yang namanya mujtahid itu biasanya ya mereka adalah seseorang yang belum maksum, yang tidak maksum. Ya, yang maksum itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ketika ibu-ibu misalnya menemukan ya beda pendapat dengan atau silang pendapat dengan kawannya, tidak perlu dibesar-besarkan, terutama masalah fikih. Ya balik lagi. Jadi waktu sholat maghrib ada dua menurut pendapat jadid dan pendapat qadim. Pendapat jadid itu ketika matahari tenggelam. Masuk waktu maghrib adalah ketika matahari tenggelam. Pendapat lama adalah masuk waktu maghrib ketika mega merah muncul. Ibu-ibu yang punya, yang diberikan oleh Allah amanah lantai 2, rumahnya kediamannya ada 2 lantai. Itu coba kalau maghrib tuh lihat keluar gitu loh. Akan terlihat, atau yang lantai 1 juga nggak apa-apa kali ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Atau pas ibu-ibu lagi safar tuh, perjalanannya lagi di mobil di tol, kan biasanya kelihatan tuh. Itu kan kalau sudah masuk waktu maghrib ada mega merah muncul. Ya, itu tuh harusnya ya ibu-ibu, idealnya itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita kan biasanya kalau lagi perjalanan happy tuh. Ya, iya nggak sih? Ada nggak anak kita lagi ikut perjalanan sama kita kemudian tertekan kondisinya? Kan rata-rata anak-anak kecil kan suka tuh jalan, apalagi di alam itu kan. Ibu-ibu lagi camping sama suami, sama keluarga, itu momen baik tuh untuk diajarkan, untuk mengajarkan waktu sholat kepada anak-anak. Nah lihat nak, ada mega merah muncul. Masya Allah, berarti waktu maghrib telah tiba. Ayo kita sholat. Wah, keinget banget tuh sama anak-anak. Ya, berarti kalau mega merah muncul itu waktu maghrib datang. Nah kalau mega merah ini hilang, ya sudah hilang, sudah tidak ada, maka masuknya waktu Isya. Maka dari itu waktu Isya itu disebutkan di sini adalah wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Awal masuk waktu sholat Isya itu adalah ketika mega merah hilang. Ya. Idza ghaba itu udah nggak kelihatan. Siapa di sini ibu-ibu jamaah yang pernah melihat mega merah? Saya sering lihat. 1, 2, hanya 2 orang, 3, 4, 5. Pernah nggak lihat mega merah keluar gitu? Kayak sunset. Ya, ada merahnya gitu. Ya. Dia biasanya muncul setelah matahari tenggelam. Ya. Jadi kalau sunset kan biasanya muncul sebelum matahari tenggelam kan Bu? Kan sunset. Sunrise kan matahari terbit ya. Jadi sebelum matahari tenggelam kan biasanya bagus tuh. Ada menguning gitu ya. Ini matahari sudah habis, sudah tenggelam, baru nanti muncul mega merah. Masya Allah. Ibu-ibu sebenarnya ya Masya Allah, kenapa sih banyak nih gini nih. Banyak orang-orang itu berjuang gitu ya. Naik ke atas gunung, naik ke atas ketinggian. Kenapa Bu? Untuk melihat keindahan alam, sunrise, sunset gitu kan ya. Nah semoga dengan kita melihat keindahan alam yang Allah Azza wa Jalla berikan, semoga itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar healing-healing naik gunung, bukan hanya sekedar healing-healing ya ke Gunung Kidul gitu ya. Biar bisa lihat sunset, hanya selfie. Ya. Lihat sunrise, hanya selfie. Kan eman gitu loh. Ya harusnya apa? Harusnya lebih dekat, Masya Allah ya. Allah itu zat yang maha menciptakan berbagai macam keindahan yang ada di muka bumi ini. Kan bagus tuh Bu. Ya matahari lagi pas mau tenggelam itu kan menguning gitu ya, oranye ya. Matahari ketika akan muncul juga bagus, Masya Allah. Baik. Nah ini contoh-contoh di antara contoh bahwa Masya Allah apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini, Masya Allah pasti dengan kesempurnaan yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan. Baik. Wa akhirahu, tolong ini fokus ya ibu-ibu, karena banyak perbedaan pendapat. Wa akhirahu, kata mu'alif, waktu terakhir sholat Isya. Kapan itu?
Beliau mengatakan ada dua. Nah ini nih biasanya pengikutnya siapa? Saya pengikut madhab Syafi'i. Ya. Ditanya, kapan selesainya waktu sholat isya? Ketika masuk waktu subuh. Sampai masuk waktu sholat subuh. Padahal di kitab ini Bu, dijelaskan wa akhiruhu fil ihtiyari ila thulusil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Oke. Jadi ternyata madhab Syafi'i tidak kemudian mengatakan semuanya yang namanya waktu sholat isya itu habisnya ketika waktu sholat subuh datang. Ketika sampai tulu'il fajri tsani. Sampai waktu terbit fajar yang kedua. Jadi fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ada dua nih Bu. Fajar bukan terbit matahari ya Bu. Fajar. Coba ibu-ibu lihat lagi ke langit. Sebelum masuk waktu subuh, itu ibu-ibu lihat ke atas. Itu kayak ada garis. Nah, itu fajar. Fajar, bukan matahari terbit. Ya. Fajar tuh ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, masuknya waktu subuh ini ketika fajar shadiq muncul atau ketika fajar kedua muncul. Tapi fajar yang pertama atau fajar kadzib, maka ini belum masuk waktu sholat subuh. Maka hati-hati. Ya, terkadang dalam sebuah desa itu ada yang sholat subuhnya itu adzannya itu terlalu awal gitu loh. Jadi jarak antara satu masjid dengan masjid lainnya itu ada yang sampai kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menit. Yang satu adzan awal banget, yang satu adzannya ya akhir banget gitu ya. Jadi bagi para takmir ataupun dia punya amanah untuk muadzin gitu ya, untuk azan bagi para muadzin, maka harus tahu kapan masuk waktu sholat subuh. Ya. Nah, berarti kan waktunya ada dua nih ibu-ibu. Ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Nah, balik lagi, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Kalau kata mu'alif di sini disebutkan dalam matan Abu Syuja, waktu jawaz itu ila thulusil lail. Thulusil lail itu berarti sepertiga. Nggak nyampe sampai ujung loh Bu, sepertiga saja. Ya, sepertiga itu kan ada sepertiga awal, ada sepertiga tengah, ada sepertiga akhir. Gimana? Nah, kata para ulama yang dimaksud sepertiga di sini adalah sepertiga awal. Ila thulusil lail itu sepertiga awal. Yuk kita hitung bareng-bareng. Sekarang waktu sholat maghrib jam berapa? Ayo yang ahli matematika tulis. Jam berapa? 17.40. Oke, catat 17.40. Sholat subuh. Ada toh di sini toh? Oh iya, waktu sholat subuh. Hah? Jam 3.46. Oke, sudah 3.46. Bagi 3, Mbak. Berapa jam dulu? Dihitung dari jam 17.45 sampai 3.46 tuh berapa jam? 10 jam pas. Ambillah tadi jam 17.45 biar gampang ya Bu ya. Waktu subuh jam 3.45 lagi. Biar gampang ngitung. Berapa jam? 10. Pas 10 jam. Oke. 10 jam dibagi 3. Berapa? 3,3. Oke. 3,3. Berarti kata para ulama, waktu sholat isya itu ada yang mengatakan setengah. Ila nisful akhir. Berarti kalau setengahnya berapa? Sampai jam berapa? Berarti 5 jam. Setelah masuk waktu maghrib. Coba dihitung Mbak. 22 jam 10 malam. Oke. Jam 11 pas. Atau 10.45 nih 22.45. Ya, 10.45 jam 22.45. Berarti jam 22.45 itu isya habis. Ya. Dan yang rojih itu setengah. Ya. Kalau tadi pakai yang awal berarti coba ditambah 3,5 jam. 28 lewat 10. Jam 20 lewat 10 kalau kata mazhab Imam Syafi'i yang pertama itu udah habis. Ya. Tapi ya Bu ya, pendapat yang saya pelajari yang rajih adalah setengah malam. Jadi setengah. Jadi jam 11 tadi berapa? Kurang 15 menit. Kalau maghribnya jam 17.45 itu udah habis. Ya selesai. Maka dari itu jangan ditunda-tunda untuk sholat Isya. Kalau bisa di awal waktu silahkan. Baru kemudian tidur cepet.
Nah, itu lebih baik. Ya. Ustazah, kalau ada yang mengatakan diperbolehkannya menunda sholat isya, misalnya ya, kan ada tuh hadis yang diperbolehkannya menunda sholat isya. Diperbolehkan kalau dia punya keperluan. Ya, tetapi bagi jamaah laki-laki hendaklah mengikuti adzan berkumandang di masjid. Ini berlaku untuk yang mengakhirkan bagi para wanita yang sholat di rumah. Ya, kalau yang sholat berjamaah di masjid, maka waktunya yang afdol adalah mengikuti jamaah yang ada di masjid. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi yang namanya sholat isya sampai akhir waktu masuk sholat subuh ini pendapat kedua Imam Syafi'i. Ya, dan yang dikuatkan adalah pendapat pertama. Kemudian ya di beberapa kitab referensi fikih yang rajih adalah setengah malam. Jadi dihitung aja nanti ibu-ibu ngitung. Oh, maghribnya jam 6. Berarti kalau maghribnya jam 6, subuhnya setengah 5 ya dihitung. Berapa jam bagi 2. Ya, jadi Masya Allah ya teman-teman. Salat itu luar biasa loh. Ada waktunya masing-masing. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian was-subhu terakhir ya akhwat. Was-subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Waktu subuh adalah awal waktunya ketika fajar kedua muncul. Tulu' itu muncul. Ya, tadi ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar shadiq adalah fajar kedua. Wa akhirahu fil ikhtiyari ilal isfar. Untuk akhir waktu salat subuh juga ada 2 nih. Kalau yang ada di matan Abu Syuja ada 2. Yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu jawaz. Ya, waktu jawaz sampai kapan Bu? Selesai waktu subuh itu sampai isfar. Isfar tuh ketika matahari sudah mulai muncul, menguning. Ibu-ibu sekarang nih ya, waktu subuhnya jam 4 kurang, ibu-ibu jam 5 itu udah terang loh. Ya kan? Mataharinya sudah isfar tuh, maksudnya udah kekuning-kuningan. Iya enggak? Kalau kita ikut pendapat pertama, ya pendapat pertama yang ikhtiari, maka habis waktu saat subuhnya. Tapi yang kedua ada waktu jawaz, kayak tadi waktu darurat, yaitu sampai kapan? Ila tulu'is syamsi, sampai matahari terbit. Ya, matahari terbit sekarang jam berapa? 5-6 menit. Oh, Masya Allah. Ayo ibu-ibu, sekarang kita berjuang nih bersama-sama ya. Karena kita sekarang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk sholat subuh lebih awal. Maka yang pada punya anak, terutama anak laki-laki, bangunkan lebih awal ya. Jangan kita itu dengan alasan kasihan gitu, nanti di sekolahnya ngantuk misalnya ya. Punya anak laki-laki sudah balik, maka kita dengan alasan kasihan kita tidak membangunkan anak-anak untuk sholat subuh kecuali matahari sudah terbit. Dan nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sekarang kan waktu menunggunya lama ya. Jadi nanti ada jeda tuh, anak-anak kita habis sholat subuh berolahraga lah ya, atau beraktivitas, atau kalau memang ngantuk pakai banget ya tidur lagi sebentar gitu ya. Tapi yo sebenarnya tidur habis subuh tuh yo nggak bagus. Kan ada anak yang memang benar-benar ngantuk gitu, ngantuk banget gitu ya. Ya kita bangunkan, sholat subuh dulu nak, sholat subuh nak. Ya. Dan ibu-ibu yang punya anak ya, anak-anak usia 7 sampai 10 tuh dikawal. Ya dikawal untuk sholatnya. Tuh jangan sampai lengah ibu-ibu. Karena ini masa-masa emas, ya masa-masa emas untuk kita membiasakan anak-anak sholat di usia berapa? Usia masuk waktu 7 sampai 10 tahun. Ya, apalagi zaman sekarang yang namanya masa balik bagi anak-anak itu lebih cepat, ya daripada zaman kita dahulu. Jadi kalau tidak dibiasakan dari usia 7 tahun, maka yang dikhawatirkan anak-anak kita masih ya berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat itu aturannya ya ibu-ibu dibiasakan dikawal, mulai diketatkan tuh dari usia 7 tahun. Ya kita, orang-orang kita ini orang Indonesia dengan alasan membiasakan anak usia 4 tahun, 3 tahun sudah didisiplinkan sholat gitu ya. Padahal itu masih jauh. Ya, jadi usia mendisiplinkan salat usia 7 sampai 10 tahun. Dan ini anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah cukup ya ibu-ibu. Ini kita sudah dapat satu bab. Baik, itu ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat karena ini adalah pondasi untuk mengetahui waktu salat, dan semoga ibu-ibu bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.